teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya rasa semuanya baik-baik saja ya. Yuk teman-teman, mari kita mengawali ibadah online kita dengan lagu Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya, sebelum kita memasuki ke firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku, berikanku, berikanku hati-Mu. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasih.
kita bersatu ke dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan dan limpahkan kepada kami sehingga kami dapat beribadah meskipun secara online. Tuhan, sebentar lagi hamba Engkau akan menyampaikan firman. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang diberitakan oleh hamba Engkau supaya dapat menjadi berkat bagi teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi teman-teman. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan ya hari ini. Nah teman-teman pernah dengar nggak ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela dunia. Mata adalah jendela dunia. Iya, kenapa disebutkan seperti itu? Karena mata merupakan organ dari tubuh kita yang memiliki peranan yang sangat penting. Dengan mata kita bisa melihat keindahan warna. Ada merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Dengan mata kita bisa melihat keindahan dunia. Dengan mata kita bisa melihat betapa gantengnya opa-opa Korea. Dengan mata kita bisa melihat, membedakan, mendefinisikan mana paras yang cantik atau yang kurang cantik. Dengan mata kita bisa membedakan mana yang operasi plastik, mana yang tidak. Benar bukan? Banyak hal yang bisa kita lihat dengan mata fisik kita. Tapi ingat teman-teman, ada sebuah keindahan yang lebih dalam dari itu yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik kita. Ada sebuah keindahan yang lebih dalam dari semua hal yang tadi saya sebutkan, yang hanya bisa dilihat oleh mata rohani kita. Ngeri ya kalau bicara soal sesuatu yang rohani, sesuatu yang sangat dalam sekali kelihatannya. Ya, itulah yang bisa dilihat oleh mata rohani kita, yaitu keindahan dari Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang bisa melihat Tuhan adalah orang yang suci hatinya. Inilah yang disebutkan oleh Yesus dalam pelajaran kita tentang ucapan bahagia di ayat yang ke-8 yang bunyinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sambil kita mulai menghafalkan dari ayat yang ketiga yang telah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya sampai hari ini. Matius 5 ayat 8 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan orang yang suci hatinya itu? Nah, mari kita pelajari kata suci atau pure itu. Dalam bahasa aslinya, kita selalu lihat pada bahasa aslinya ya teman-teman, karena Alkitab dituliskan bukan dalam bahasa Indonesia tapi ada bahasa asli. Maka mari kita lihat terjemahan bahasa aslinya. Kata suci atau murni atau pure itu dalam bahasa aslinya biasanya dipakai untuk menjelaskan macam-macam. Kata itu bisa dipakai untuk menjelaskan air yang murni, air yang bersih, atau bisa juga dipakai untuk menjelaskan logam tanpa campuran bahan-bahan lainnya. Biasa logam tidak selalu murni, tapi punya banyak yang disebut dengan kotoran atau bahan-bahan campuran lainnya. Seperti emas misalnya, kadang-kadang emas itu tidak murni 24 karat. Ada logam-logam yang lain yang ada di dalam emas itu. Semakin bersih emas itu dari campuran logam lain, maka emas itu punya kemurnian yang lebih tinggi dan tentu harganya lebih mahal. Atau kata suci atau murni ini bisa dipakai untuk menjelaskan biji gandum yang sudah ditampi. Nah, kalau biji gandum mungkin kita jarang lihat, tapi kalau dalam konteks kita yang hampir sama dengan itu biji padi atau beras. Kalau teman-teman pernah bantu mama masak di rumah, pernah nggak bantu masak nasi? Kalau kita mau masak nasi biasanya kita cuci dulu, bersihkan berasnya. Biasa kadang-kadang beras itu yang kita cuci bersih, kadang-kadang teman-teman bisa lihat ada beras yang masih ada seperti kita sebut itu namanya apa ya, gabah ya. Jadi kulit luar dari beras itu yang warnanya coklat atau kuning tua itu. Nah, dalam bulir padi atau beras itu biasa kan masih ada kulit luarnya yang kering. Biasa kalau petani memanen berasnya,
biji di dalam berasnya itu ya, di dalam itu dipisahkan dari kulit luarnya yang kering. Nah, biasa mereka kalau yang tradisional akan menampi. Jadi kulit kering yang ringan itu kalau ditampi dia akan terbang ditiup oleh angin karena lebih ringan. Nah, kata murni atau suci bisa dipakai untuk menjelaskan ini nih. Gandum atau tadi beras tadi yang murni, yang tanpa ada gabah atau kulit luarnya. Atau kadang-kadang kata suci atau murni itu juga bisa dipakai untuk menjelaskan sebuah perasaan yang tidak bercampur. Banyak ya artinya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sekian banyak pemakaian kata suci atau murni ini, kita bisa mendapatkan satu ide yang sama, yaitu bahwa kata murni atau suci itu artinya tidak bercampur. Tidak ada bahan campuran yang lain. Kita bisa artikan bahwa orang yang suci atau orang yang murni hatinya itu adalah orang yang hatinya bebas dari segala macam yang jahat, yang hatinya tidak bercampur, yang tidak punya motif lainnya, tetapi punya hati yang single, tunggal, tidak bercabang, yang hatinya fokus dan konsentrasinya hanya untuk Tuhan. Atau dengan kata lain, orang yang suci hatinya itu adalah orang yang punya singleness of heart. Hatinya tunggal, tidak bercabang, atau istilah kerennya adalah orang yang otentik. Nah, mari kita lihat bagaimana sih maksudnya orang yang punya singleness of heart itu, yang hatinya tidak bercabang dan fokusnya hanya untuk Tuhan. Dalam istilah sehari-hari kita sering mendengar ada orang yang muna atau munafik, atau istilahnya orang yang pakai topeng. Pernahkah kamu melihat ada orang yang senyum-senyum, ketawa di depan kamu, yang kelihatannya sangat baik di depanmu, tapi ternyata di belakang dia menusuk kita dari belakang? Atau pernahkah melihat orang yang dari luar kelihatan sangat baik, kita kenal dia sebagai orang yang ramah, yang baik, ternyata ketika tidak ada orang, ketika dia di rumah misalnya, tidak sebaik yang dia tunjukkan di depan. Ini bukan orang yang suci. Nah, mari kita lihat contohnya dalam video berikut ini. Halo, sore semuanya. Hai. Yeay, kita komsel lagi. Hari ini kita mau bahas dari tema khotbah minggu lalu. Masih ingat nggak minggu lalu khotbahnya tentang apa? Ayo. Murah hati dong. Kita mau coba sharing tentang menjadi murid yang murah hati. Gimana sih pengalaman kalian jadi orang murah hati? Apa tantangannya selama ini? Kamu sudah bisa jadi murid yang murah hati atau belum? Coba kita sama-sama sharingkannya. Siapa yang mau sharing duluan? Sela. Ya, contoh. Seminggu jadi kayak mencoba jadi orang murah hati susah banget sih. Gak gampang sih. Kayak gak tahu. Padahal cuma seminggu. Kayak gak gampang aja. Kayak masih kan ada pesan-pesan Grab gitu kan. Ya kadang mau kasih tips gitu pun kadang bisa lupa ya gitu. Ya gak gampang sih, susah. Yang lain ada nggak yang mau sharing lagi? Aku jadikan contoh, aku kan anak tunggal, jadi aku tuh udah terbiasa mendapat kasih dari orang tua, jadi aku terus menerima gitu. Jadi aku mau memberi itu agak susah buat aku karena aku udah terbiasa menerima. Jadi jujur jadi orang yang murah hati itu masih susah. Siapa lagi? Aku juga lumayan susah sih mau menjadi orang yang murah hati ya. Seperti di Jaslyn, aku kan juga anak tunggal, jadi gampang menerima, susah memberi. Dan kadang kalau sama pembantu rumah tangga itu kadang bisa gak sabar gitu ya. Jadi cukup susah sih menjadi seorang yang murah hati. Kalau Selin gimana Selin? Kalau buat aku mah gampang guys, piece of cake. Nah jadi tuh kemarin itu kan
ada lihat gak sih yang kemarin itu? Aku kan, bukan aku sih, my sister itu kan mau buat kimchi, mau beli bahan-bahan apalah untuk kimchi gitu, untuk YouTube. Nah habis itu dia itu ada uangnya gak cukup, jadi dia minta sama aku, jadi aku kasih. Nah jadi menurut aku itu untuk menjadi orang yang murah hati itu wow, easy, super easy. Itu sih. Ya bersyukur ya kalau Selin mudah jadi orang yang murah hati dan sudah mempraktekannya ya Selin. Ya, tapi ya bersyukur Selin bisa praktekkan, dan buat teman-teman yang masih dalam proses merasa susah jangan khawatir sih. Aku juga masih bergumul kok untuk hal itu, kan kita belajar sama-sama ya. Kita saling mendoakan ya supaya kita bisa belajar jadi murid yang murah hati. Ya contoh itu aku izin dulu ya karena aku ada les itu, oke? Bye-bye. Oh, oke, bye. Ya, jadi sekian dulu ya guys komsel kita hari ini. Kita tetap saling mendoakan supaya kita bisa sama-sama belajar jadi murid yang murah hati ya. Bye-bye. Ya, tentang Bye. Bye, thank you. Kayaknya kan si Selin itu dia ngomong tadi itu kayaknya gak jujur deh. maksudnya gimana gak jujur? Soalnya kemarin kan aku latihan nih sama adiknya Angelin. Tapi biasanya dia di konsol tuh baik loh, dia bilang dia suka bantu belajar Korea lah, kasih uang. Hah? No, don't believe her. Masa sih? Iya. Shit, musuh kan. Nanti dia pakai topeng lah yang santai. Hey guys, kita kumpul bareng yuk, tapi kali ini tanpa Selin. Iya sih, malah temenan sama kayak gitu ya. Ya soalnya males gitu loh ketemu dia. Ya udah. Oke ya guys. Bye. Ya teman-teman, video ini di dalam video tadi kita melihat gambaran orang yang hatinya tidak suci. Orang yang hatinya bercabang dan tidak murni. Motivasinya tidak murni. Dia ingin terlihat dan terkesan baik di depan orang, tapi sesungguhnya dia tidak demikian. Sangat bertolak belakang bukan apa yang terjadi dengan Selin ketika dia di rumah, ketika dia berelasi dengan adiknya, dengan apa yang dia ceritakan, apa yang ingin dia tunjukkan kepada teman-teman komselnya. Teman-teman, kesucian atau kemurnian hati yang dimaksudkan oleh Yesus ini punya makna yang dalam. Sebab Yesus di dalam kalimat ucapan berbahagia ini bukan hanya menyebutkan orang yang suci, tapi ada tambahannya, orang yang suci hatinya. Kenapa ada kata hati di situ? Sebab hati itu merupakan pusat emosi, perasaan, kehendak, dan pikiran seseorang. Jadi orang yang suci hatinya bukan berarti hanya suci dalam hal pikiran, bukan berarti dia tidak punya pikiran negatif atau pikiran kotor, tapi suci hatinya bicara lebih dalam dan lebih luas dari itu, yaitu orang yang punya singleness of bukan hanya perasaan, tapi juga pikiran, emosi, kehendak yang mendorong orang itu untuk melakukan sesuatu. Perhatikan bahwa Yesus itu sangat menekankan pada sesuatu yang bersifat dari dalam keluar.
Kesucian ini bukanlah kesucian yang hanya bersifat di permukaan, yang hanya tampak dari luar, yang kita tunjukkan di depan orang. Hal ini yang merupakan isu yang Yesus kritik dari orang Farisi dan ahli Taurat. Kita sudah banyak melihat ini. Orang Farisi dan ahli Taurat itu menawarkan sebuah kesucian juga, tapi kesucian yang mereka perlihatkan adalah kesucian yang bersifat sangat dangkal, yang hanya kelihatan dari luar saja. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengkritik mereka dan mengatakan bahwa mereka ini seperti orang yang membersihkan cawan atau gelas dari luar. Dari luar cawan atau gelas itu tampaknya sangat mengkilap, bahkan mungkin bisa berkaca dari cawan itu. Mungkin mereka melapisi cawan itu dengan emas, tapi ternyata cawan atau gelas itu di dalamnya berisi banyak sekali kotoran. Teman-teman, kalau dikasih gelas yang isinya ada minuman, gelas itu dari luar terlihat sangat mengkilap, sangat bagus, terbuat dari emas, tapi di dalamnya penuh dengan ulat atau cacing dan kotoran-kotoran yang lain. Apakah teman-teman masih mau meminum minuman yang ada dalam gelas itu? Sekalipun gelas itu terlihat sangat cantik dari luar. Tentu tidak mau, bukan? Nah, inilah yang diperlihatkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Sebuah kesucian yang kata orang fake ya, mungkin ya. Fake yang hanya terlihat dari luar. Tapi ternyata dari dalam mereka tidak seperti itu. Nah, inilah yang diperingatkan, diajarkan Yesus kepada setiap kita murid-muridnya yang mau mengikut Dia, yang Dia katakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Bukan hanya suci di permukaan atau sebelah luar, tapi orang yang suci dari hati mereka, dari pusat hidup mereka, yang menjadi sumber dan motivasi mereka dalam melakukan berbagai tindakan. Pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa memiliki hati yang suci atau hati yang murni itu? Alkitab menyebutkan bahwa sumber segala perbuatan jahat manusia berasal dari hati dan pikirannya. Orang bisa mencuri karena hatinya terlebih dahulu yang mengingini milik orang lain. Orang bisa membunuh karena hatinya yang terlebih dahulu mungkin marah, kesal, atau dendam dengan sesamanya. Hawa nafsu yang jahat timbul dari hati dan pikiran yang kotor. Yesus juga berkata bahwa sebelum kita melakukan tindakan dosa, ketika kita hanya memikirkannya dalam hati kita, kita sudah berdosa. Perzinahan itu bukan terjadi karena tindakan perzinahan yang dilakukan, tetapi Yesus mengatakan kalau kamu melihat seorang wanita dan kamu menginginkannya di dalam hatimu, dalam pikiranmu saja, kamu sudah disebut berdosa. Nah, kalau standar Yesus itu begitu tinggi, bukan hanya sesuatu yang artificial, bukan hanya sesuatu yang terlihat di permukaan, tapi sesuatu yang lebih dalam dari dalam hati kita. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita memenuhi standar Yesus yang begitu tinggi itu? Jawabannya, kita tidak bisa melakukannya kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jelas kita tidak bisa melakukannya kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan anugerah dari Tuhan yang memperbarui hati kita. Hati kita sebenarnya punya kecenderungan yang jahat, bahkan telah tercemar oleh dosa, dan ini perlu disucikan atau dimurnikan. Hanya darah Yesus yang bisa membasuh hati kita. Dan sebenarnya itulah yang dikerjakan oleh Yesus ketika Dia disalibkan. Dengan darahnya yang tercurah, Dia membasuh hati kita, sehingga kita diberikan hati yang baru dan bersih yang bisa menaati Dia. Jika teman-teman sudah percaya kepadanya, jika teman-teman sudah jadi murid yang miskin dalam roh terlebih dahulu, yang datang kepada Tuhan dan mengakui segala keberdosaanmu, maka ketahuilah teman-teman, kita sudah memiliki hati yang suci, hati yang baru yang dibersihkan oleh darah Yesus. Nah, hanya saja dalam perjalanannya, seiring berjalannya waktu, seringkali kita tergoda dan hati kita itu mulai dicemari oleh kotoran-kotoran. Ibaratnya seperti baju kita yang baru selesai dicuci dari laundry. Sewaktu kita pakai, bisa saja pakaian itu kotor lagi. Bisa saja pakaian itu tercemar, kena noda makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, sehingga dalam prosesnya kita perlu tetap aware untuk membersihkan pakaian kita kalau ada kotoran.
Demikian juga sebenarnya dengan hati kita. Yang pasti masih bisa kena kotoran-kotoran itu. Namanya juga kita adalah manusia berdosa yang sudah tercemar oleh dosa, yang hidup dalam dunia yang juga sudah tercemar oleh dosa seluruhnya. Jika ada kotoran mulai masuk ke dalam hati kita, jangan biarkan kotoran itu begitu saja. Kalau dibiarkan terlalu lama nanti kotorannya mengeras dan semakin sulit untuk dibersihkan. Jadi kita harus bagaimana? Yang pertama, kita perlu lakukan check up yang rutin setiap hari terhadap kondisi hati kita. Ini adalah satu cara bagi kita untuk aware, untuk sadar, untuk membersihkan terus hati kita, yaitu dengan melakukan check up setiap hari. Kita mandi setiap hari untuk membersihkan badan kita dari kotoran, bukan? Bahkan dalam masa-masa ini kita sering pakai hand sanitizer, sering-sering cuci tangan untuk membersihkan tangan kita dari virus atau kuman. Demikian juga halnya kita harus lakukan terhadap hati kita. Hati kita perlu terus dijaga kebersihannya. Dengan cara apa? Lakukan check up terhadap kondisi hatimu setiap hari dengan cara datang ke hadapan Tuhan dan jujur di hadapan Tuhan. Jujur periksa hatimu di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi dengan hatimu? Apakah hatimu tetap fokus kepada Tuhan? Jujurlah mengakui itu di hadapan Tuhan. Dan mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan kepadamu kondisi hatimu yang sesungguhnya. Yang kedua, akuilah bahwa hanya Tuhan saja yang dapat memurnikan hati kita. Hanya Tuhan saja yang bisa memurnikan hati kita. Oleh sebab itu kita perlu datang dan mendekat terus kepada Tuhan. Dan minta Tuhan untuk terus membersihkan hati kita jika ada pikiran-pikiran kotor, jika ada motivasi-motivasi yang tidak benar dalam hati kita. Masih ingat beberapa hari yang lalu kita sate at home dari Yohanes. Dalam pasal yang ke-15 Yohanes berkata bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Ranting itu tidak bisa berbuah kalau dia tidak tinggal melekat pada pokok anggur. Nah demikian juga ketika ada ranting-ranting yang busuk, ranting-ranting yang sudah kering dan tidak berbuah, maka Yesus akan memotong, membersihkan ranting-ranting itu, supaya ranting itu bisa tumbuh sehat dan menghasilkan buah. Maka datanglah kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan, dan mintalah Tuhan untuk membersihkan hal-hal yang jahat, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Yang ketiga, isilah hatimu dengan firman Tuhan. Sebab bagaimana kita bisa punya singleness of heart? Bagaimana kita bisa punya hati yang hanya terfokus kepada Tuhan kalau hati kita tidak penuh dengan firman-Nya? Dan mari kita lihat kembali pada ucapan bahagia yang sebelumnya. Kesucian hati ini juga merupakan sebuah proses yang natural dari perjalanan kita menjadi seorang murid. Kita harus dipuaskan terlebih dahulu oleh kebenaran firman Tuhan, barulah kita bisa menjadi orang yang suci hatinya. Dan masih ingat dengan urutan ucapan bahagia yang kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Dan mari kita review sebentar. Ucapan bahagia tentang ucapan bahagia sebelum orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu bahwa itu sebelum perkataan lapar dan haus akan kebenaran adalah kondisi orang yang pasif, yang sangat kosong, yang sangat lapar begitu ya. Dimulai dari orang yang miskin di hadapan Allah. Ketika orang yang miskin di hadapan Allah dan dosanya sudah diampuni, dan ketika dia sudah puas akan Tuhan, sudah dipuaskan oleh Tuhan, maka dia bisa menjadi orang yang murah hati, yang menunjukkan kemurahan kepada orang lain. Kalau kita lanjut dan kita lihat lagi, orang yang berduka cita karena dosanya, orang yang menyesal karena dosanya, setelah dia dipuaskan oleh kebenaran Tuhan, maka dia bisa menjadi orang yang suci hatinya, orang yang selalu melihat kepada dirinya, yang selalu mengoreksi dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, maka dia akan menjadi orang yang suci hatinya, yang murni dari kotoran-kotoran pengganggu. Lalu apa reward yang akan didapatkan oleh orang yang suci hatinya ini?
Bagian ini berkata bahwa orang yang suci hatinya itu akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Wow, teman-teman bisa bayangkan nggak? Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Benar ya? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Bahkan kalau di zaman perjanjian lama, orang berkata bahwa ketika seseorang itu melihat Allah, maka dia akan mati. Saking suci dan kudusnya Tuhan itu. Ketika orang melihat dia, seketika juga orang itu akan mati. Dan sekarang dikatakan bahwa justru orang yang suci hatinya itu adalah orang yang akan melihat Allah. Apa maksudnya melihat Allah? Tentu saja bukan melihat Allah secara fisik, tapi melihat Allah dengan mata rohani. Orang yang bisa melihat Allah dengan mata rohani maksudnya adalah orang yang bisa merasakan Allah dalam segala hal yang dia lakukan. Ada seorang yang bernama Helen Keller yang buta dan tuli. Lalu pernah ada seorang yang bertanya kepadanya, bukankah menjadi orang yang buta itu sangat mengerikan ya? Lalu Helen Keller berkata kepada orang itu, lebih baik menjadi buta dan melihat dengan hatimu daripada memiliki kedua mata yang baik tetapi tidak bisa melihat apapun. Teman-teman, orang yang suci hatinya, yang hatinya murni itu akan bisa melihat dan merasakan Allah dalam setiap hal yang dia lakukan. Ada seorang penulis yang bernama Ken Hughes yang berkata seperti ini. Sebelum dia menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, dia pernah menang dalam sebuah lomba membaca Alkitab. Tapi pada saat itu kata-kata yang dia baca di dalam Alkitab itu tidak memiliki arti apapun bagi dirinya. Namun singkat cerita, setelah dia sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, setelah dia menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka firman Tuhan yang dia baca itu menjadi hidup di dalam hatinya. Bahkan kerinduannya akan membaca firman Tuhan membuatnya bisa membaca di malam hari ketika lampu semua sudah dimatikan dan dia hanya membaca Alkitab dengan lampu senter. Dia berkata waktu itu, setelah dia sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, ketika dia membaca Alkitab, dia melihat Tuhan dalam setiap halaman Alkitab yang dia baca. Dia melihat Tuhan dalam halaman demi halaman Alkitab yang dia baca. Teman-teman, kita memang tidak bisa melihat Tuhan secara fisik. Tapi orang yang suci hatinya itu bisa melihat Tuhan dalam setiap hal dalam hidupnya. Ketika melihat langit yang cerah, pohon hijau, bunga yang indah, bunyi guntur, kita bisa melihat keindahan Tuhan di dalamnya. Seperti pemazmur dalam Mazmur 29 ayat 3-4 yang berkata, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Pemazmur melihat Tuhan dalam setiap keindahan alam ciptaannya. Ada jejak tangan Tuhan dalam setiap keindahan alam yang Dia ciptakan. Siapa yang bisa melihat ini? Hanya orang yang suci hatinya, yang mampu melihat Tuhan dalam setiap hal ini. Bahkan orang yang suci hatinya itu bisa melihat Tuhan di dalam penderitaannya. Di dalam penderitaannya, orang yang fokusnya hanya untuk Tuhan bisa melihat Dia. Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang kita sudah tahu namanya Ayub, yang dicobai sangat berat. Dia kehilangan semua kekayaannya, kehilangan anak, kehilangan istri, bahkan kehilangan kesehatannya. Seluruh tubuhnya penuh dengan borok. Tapi dalam kondisi ini justru Ayub berkata, di dalam Ayub 42 ayat 5 dia menuliskan seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kalau dulu Ayub katakan dia dulu hanya dengar Tuhan dari kata orang, sekarang dalam penderitaan yang dia alami, matanya sendiri melihat Tuhan.
Inilah orang yang suci hatinya itu yang bisa melihat Tuhan. Orang yang suci hatinya itu bukan hanya akan melihat Tuhan saat ini, masa sekarang, tapi di masa depan yang akan datang, mereka akan mampu melihat Tuhan juga di dalam kekekalan. Karena Tuhan berjanji Dia akan membiarkan kita, memberikan setiap anak-anaknya, orang yang suci hatinya itu, untuk menikmati kerajaannya. Dan pada saat itulah kita akan melihat Tuhan muka dengan muka, dan kita akan benar-benar dipuaskan karena kita bisa melihatnya setiap hari. Inilah puncak sukacita tertinggi dari setiap murid Kristus yang suci hatinya itu. Ada seorang penulis lagu him yang terkenal yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby telah menulis 8.000 lagu him. Dia terlahir sebenarnya sebagai anak yang sehat, tapi pada usia kira-kira sekitar 1,5 bulan dia mengalami flu dan orang tuanya membawanya melihat seorang dokter. Tapi dokter ini ternyata salah memberikan obat kepada Fanny. Akibatnya obat yang dia minum memberikan efek dalam tubuhnya. Dia mulai mengalami peradangan pada matanya sampai akhirnya dia mengalami kebutaan total. Sejak saat itu dia buta total. Bisa dikatakan bahwa seumur hidupnya Fanny itu belum pernah merasakan keindahan dunia melalui kedua matanya. Tapi Fanny dibesarkan dalam sebuah keluarga yang baik, yang percaya Tuhan, yang saleh. Maka dari kecil dia mulai belajar piano, mulai belajar gitar, dan mulai belajar musik. Kecintaannya terhadap Tuhan membuatnya banyak sekali menuliskan lagu-lagu Kristen yang baik. Meski dia buta secara fisik, dia melihat Tuhan dalam setiap detail hidupnya. Suatu kali ada seorang wartawan yang mewawancarainya dan bertanya kepadanya, "Fanny, seandainya kamu diberikan kesempatan untuk memilih, seandainya kamu bisa memilih, misalnya ketika kamu dilahirkan kembali lagi di dunia ini, apakah kamu akan memilih untuk lahir dalam kondisi buta atau kamu akan memilih untuk lahir dalam kondisi yang normal, yang bisa melihat?" Jawaban Fanny luar biasa. Dia berkata seperti ini, "Jika seandainya saya diberi kesempatan untuk memilih, seandainya saya dilahirkan kembali dan saya boleh memilih mau dilahirkan dalam kondisi normal atau buta, saya akan tetap memilih dilahirkan dalam kondisi buta." Teman-teman tidak percaya ya ketika dia berkata seperti itu, wartawan itu mungkin juga akan terheran-heran ketika Fanny mengatakan saya akan memilih untuk tetap dilahirkan dalam kondisi buta. Dan Fanny melanjutkan, "Sebab ketika saya dilahirkan dalam kondisi buta, saya rindu bahwa ketika saya dipanggil pulang oleh Tuhan, hal pertama yang saya lihat adalah Tuhan sendiri." Wow, sebuah jawaban dari orang yang suci hatinya, yang rindu untuk melihat Tuhan secara nyata ketika dia dipanggil pulang suatu saat nanti. Karena dalam hidupnya sehari-hari dia bisa melihat Tuhan dengan mata rohaninya, dan dia tahu betapa indahnya Tuhan itu dalam hidupnya. Meski dia buta secara fisik, tapi mata rohaninya mampu melihat Tuhan. Saya juga merindukan saat itu ketika bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Apakah teman-teman juga memiliki kerinduan yang sama? Maukah teman-teman punya hati yang murni, yang berfokus pada Tuhan? Mari lakukan check up secara rutin pada hatimu. Akuilah dengan jujur di hadapan Tuhan tentang apa yang terjadi dalam hatimu. Akuilah bahwa hanya Tuhan yang bisa memurnikan hatimu. Dan mintalah Dia memurnikan hatimu terus-menerus setiap hari. Dan isilah hatimu dengan firman Tuhan. Dan kamu akan melihat sendiri keindahan Tuhan dalam hidupmu. Kamu akan bisa melihat Tuhan dalam setiap detail hidupmu, dalam setiap apapun yang kamu lakukan. Dan itulah keindahan yang paling indah
yang bisa kita rasakan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh terus merasakan keindahan bersama dengan-Mu, untuk kami boleh terus merasakan keindahan melihat Tuhan dalam setiap detail hidup kami. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu, setiap murid-Mu, untuk kami boleh terus menjadi orang yang suci hatinya, sehingga kami boleh berjalan terus bersama dengan Engkau dan fokus kami hanya tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Tuhan, ampuni aku kalau aku sudah jadi orang yang munafik di depan orang Komsel. Hanya karena aku ingin terlihat baik di depan mereka. Tuhan, tolonglah sucikan dan murnikan hatiku, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tapi kau udah banyak bukti gitu loh. Mana aku bawa buktinya?